checking bersih, persyaratan lengkapnya cepat, prosesnya cepat. Bagi yang masih lajang, itu juga bisa majuin ya. Sudah sebagian itu di ACC pemohonnya, tinggal tunggu waktu. Karena Kauripan 5 ini kita nggak bangun rumah contoh, kita bangunnya serentak langsung. Jadi unitnya ready stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komar. Ini sekarang lagi berada di area Pesona Kauripan 5, di akses Pesona Kauripan 5 dan lingkungan Pesona Kauripan 5. Jadi di Pesona Kauripan 5 ini ada apa aja? Di sini itu lingkungannya udah ramai karena ada Pesona Kauripan 1, ada juga Pesona Kauripan 2. Nah, ini areanya area pertokoan Pesona Kauripan 2. Di sini udah banyak minimarket. Udah ada minimarketnya juga. Kita juga ada Pesona Studio dan Pesona Gym. Ini area ruko Pesona Kauripan 2 yang memang lokasinya berdekatan sama Pesona Kauripan 5. Jadi di sini di Pesona Kauripan 1 di arah sana itu unitnya sekitar 3.500 unit. Sudah ramai penduduknya, lingkungannya juga sudah ramai, sudah hidup. Di sebelah sini di belakang pertokoan ini Pesona Kauripan 2. Untuk unitnya sendiri itu ada di 800 unitan. Dan lingkungannya juga sudah banyak yang huni, sudah ramai. Ini area jalan utamanya nanti, dan di sini pun proyeksinya dari tata kota itu ini peruntukan jalan utama ke Pemda Bogor Timur yang akan nantinya dibangun itu informasinya sih di Kecamatan Jonggol. Sekarang Komar nih lagi di area Blok C. Blok C ini sudah progresnya sudah hampir selesai semua ya. Sekarang ini developer sedang membersihkan area-area puing-puing yang berada berserakan di depan rumahnya ya. Ini kiri kanan udah selesai semua, pengecatan juga sudah selesai semua, atap juga sudah pemasangan semua. Bisa kita lihat nih atapnya udah terpasang semuanya ya. Atapnya sudah terpasang semuanya. Terus juga ya paling di sini tinggal pengecatan untuk waterproofing ya, untuk waterproofing gentengnya biar pelapis anti bocor gitu. Nah, lokasi di sini Blok C ini nih C7 dan C8 nih udah selesai semua. Jadi kita lewatnya dari C1. Nah, di sini sudah selesai semua dan sudah sebagian itu di ACC pemohonnya. Sudah sebagian itu di ACC pemohonnya, bahkan ini tinggal nunggu tanggal akad kredit aja karena konsumen-konsumen yang sudah di ACC di sini itu sekarang statusnya juga sebagian sudah ada yang dibuatkan rekening BTN, sebagian juga masih proses pembuatan. Bahkan konsumen-konsumen yang sudah pilih, sudah disetujui, sekarang nih sudah mulai isi saldo untuk saldo mengendap untuk biaya proses KPR BTN. Nah, jadi di sini tinggal tunggu waktu aja nih, tinggal tunggu waktu tanggal akad kredit dari bank dan dari developer nanti seperti apa kondisinya ya, di tanggal berapa. Kemungkinan kita di Agustus itu mungkin ya bisa aja di minggu kedua atau minggu ketiga keempat akhir Agustus. Nah, di sini semua sekarang juga selain Blok C, di sini juga ada Blok D. Nah, Blok D juga itu sebagian sudah selesai, bahkan tadi kita kemarin kita sudah melihat progres pembangunan di Blok A dan Blok B. Nah, sekarang Komar sampein nih bahwa Pesona Kauripan 5 ini kita nggak bangun rumah contoh, kita bangunnya serentak langsung. Jadi unitnya ready stock dan on progress. Buat teman-teman yang memang berencana atau niat punya rumah, ini bisa langsung aja proses KPR di kita dengan cara ya siapin aja persyaratannya. Terus juga BI checkingnya juga wajib bagus, dan satu lagi usia minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun. Nah, di sini juga mungkin bisa nanti dijelasin sama Mas Reksa nih tentang persyaratan. Jadi persyaratan apa saja sih yang bisa untuk proses KPR ini disetujui dan kriterianya seperti apa, Mas Reksa, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Reksa, salah satu marketing di Pesona Kauripan.
Tadi pertanyaannya perihal persyaratan Mas ya. Oke. Untuk persyaratan itu ada dua. Yang pertama itu data diri dan kedua itu data pekerjaan. Mungkin bisa kita bedah Mas ya. Iya, Untuk data diri itu si pemohon bisa melampirkan KTP, apabila setelah menikah bisa melampirkan KTP si istri juga. Terus juga buku nikah, apabila telah menikah bisa melampirkan buku nikah. Terus juga kartu keluarga, terus juga BPJS Kesehatan Mas. Ya. BPJS Kesehatan, setelah itu NPWP pribadi. Nah untuk data diri mungkin cukup ya Mas ya, itu aja. Selanjutnya itu data pekerjaan. Untuk data pekerjaan yang pertama si pemohon bisa melampirkan surat keterangan bekerja. Yang kedua slip gaji 3 bulan terakhir terhitung dari bulan sekarang. Misalkan bulan sekarang bulan Juni. Bulan terbaru. Nah, bulan terbaru berarti 3 bulan ke belakangnya. Dan jangan lupa juga rekening korannya Mas. Rekening koran apabila dia gajinya transfer. Apabila dia gajinya cash bisa melampirkan surat keterangan gaji cash juga sebagai tambahan. Terus juga SPT PPh 21 surat pemotongan pajak per tahun. Nah, mungkin untuk data pekerjaan cukup kali Mas ya. Jadi yang tadi disampaikan Mas Reksa ya, kita bahas lagi. Ya untuk persyaratan pribadi sih sifatnya umum lah, yang berhubungan dengan KTP, kartu keluarga, NPWP, buku nikah bagi yang sudah menikah. Tapi yang bagi yang masih lajang itu juga bisa ngajuin ya, syaratnya usianya 21 tahun. Itu maksimal untuk proses KPR ini di usia produktif kayak tadi 21 tahun sampai 45 tahun. Karena agar tenornya itu bisa sesuai lah dengan kriteria perbankan. Terus untuk persyaratan pekerjaan juga sifatnya umum juga ya, yang berhubungan dengan keterangan bekerja, ya, bahwa menyatakan kita kerja di sana gitu. Terus juga slip gaji itu ya isinya rincian penghasilan saja yang emang sudah tiap perusahaan itu punya format masing-masing kan. Nah, punya format masing-masing dan mempertegas lah sumber penghasilan itu dari sana, dari perusahaan sana. Terus juga ada tadi rekening koran. Nah, rekening koran ini juga sama. Jadi faktornya atau untuk mempertegas bahwa kita bekerja di perusahaan A, gajinya dari perusahaan A, dan dipertegas lagi pemasukan per bulannya nih dari rekening koran sekian-sekian sesuai dengan slip gaji. Jadi tiga hal ini itu saling mendukung gitu. Itu sebagai persyaratan pekerjaan ya, persyaratan umum yang memang semua bank itu pasti persyaratannya sama seperti itu. Tapi di sini ada ketentuan pokok Mas. Nah, ketentuan pokoknya seperti apa selain tadi dari usia dan persyaratan pekerjaan ya. Baik, untuk ketentuan pokok itu salah satunya yang setelah dijelasin sama Bang Komar itu umur minimal 21 tahun dan maksimal 45 tahun. Untuk masalah gaji itu untuk yang belum menikah itu minimal di 4 juta, maksimal di 6 juta untuk rumah subsidi. Dan juga apabila si konsumen telah menikah dan mempunyai tanggungan anak itu sama, minimal di 4 juta dan maksimal di 8 juta Mas. Itu untuk yang telah menikah. Dan juga dipastikan lagi buat teman-teman yang ingin pengajuan KPR subsidi, dipastikan lagi itu B-checkingnya bagus Mas. Karena B-checking sangat berpengaruh untuk kita bisa di-ACC sama bank. Dan jangan sampai juga si konsumen nggak bisa mengajukan rumah karena B-checkingnya jelek Mas. Itu otomatis di-reject dari bank gitu. Buat teman-teman yang memang berminat untuk punya rumah di Pesona Kahuripan 5, di sini ada tahapan-tahapan dari mulai pemesanan. Nah, seperti apa nih Mas kira-kira buat teman-teman yang memang minat buat punya rumah di sini, tahapannya seperti apa? Buat tahapan yang pertama setelah survei lokasi yang pastinya si konsumen itu bisa membayar uang booking fee sebesar 1 juta rupiah. Itu buat tahapan awal. Nanti setelah ini kita kasih aplikasi BTN dan form biru buat si konsumen lengkapin. Setelah itu melengkapi persyaratan yang dua tadi Mas, data diri dan data pekerjaan. Setelah berkas lengkap itu bisa lagi diantarkan ke kantor kita buat diproses lebih lanjut. Setelah itu berkas dibawa buat pemilihan blok Mas. Setelah pemilihan blok itu baru berkas kita proses bawa ke bank BTN. Nah setelah keluar hasil SP3K otomatis si konsumen bisa buat melunasi uang muka atau uang DP yang memang belum lunas. Mungkin si konsumen bayarnya nyicil gitu loh Mas. Jadi di awal itu untuk biaya berapa nih? Gitu dari mulai pemesanan sampai mungkin tahap awal untuk pemilihan blok atau bisa masuk proses perbankan. Total all-in gitu Mas. Untuk all-innya di sini sekitaran 12.750.000. Nah, itu sampai serah terima kunci Mas. Di situ juga termasuk biaya uang materai, uang proses akad, dan juga jangan lupa buat para konsumen yang sudah SP3K untuk mempersiapkan akad kredit, nanti dari tim kita akan dikirim form wawancara berupa PDF. Nah itu si konsumen bisa di print, ditanda tangan dan ditempel materai 10.000. Setelah itu form wawancara bisa dibawa lagi kirim ke admin.
buat proses akad kredit nanti. Setelah itu bisa menunggu jadwal akad kredit. Apabila jadwal akad kredit telah diinfokan, berarti si konsumen bisa buat akad kredit nanti. Usahakan Ya. untuk datang akad kredit. Ya. Jadi tahapannya nih teman-teman yang mau punya rumah di Pesona Kauripan 5. Yang pertama berarti tadi survei lokasi ya. Ya, pastinya. Nah, karena survei lokasi ini penting. Karena kita harus tahu nih yang kita mau beli itu seperti apa kondisinya, lingkungannya mungkin utama ya. Ya selain dari spek bangunan, tentunya juga kebutuhan persyaratan, kebutuhan persyaratan untuk pengajuan apa aja sih. Jadi dengan survei itu teman-teman bisa sekalian lihat lokasi, sekalian dapat informasi detail ya. Juga ya kebutuhan-kebutuhan yang memang yang di ACC itu harus seperti apa kriterianya selain dari tadi BI checking, karena tiap teman-teman itu pasti punya kendala atau juga keresahan-keresahan masing-masing itu berbeda-beda Mas. Ya, berbeda-beda, yang merasa saya masih lajang, usia saya 21 tahun bisa enggak, itu relatif sih umum. Itu bisa. Penghasilan saya nih 4 jutaan masuk apa enggak? Ya seperti yang kita sampaikan tadi, ya minimal itu 4 juta rupiah. Untuk yang pengajuan kriteria penghasilannya. Terus juga di sini tahapan selanjutnya apa? Ya diutamakan setelah kita survei minat, persyaratannya kita sudah tahu, tinggal lengkapi aja persyaratannya. Karena setelah melengkapi persyaratan, di kita itu baru proses pemilihan unit. Ya, jadi setelah persyaratan lengkap, pemilihan unit, fungsinya dan tujuannya untuk apa? Itu agar proses perbankan teman-teman ini lebih cepat juga keluar hasil gitu loh. Biar cepat juga di ACC-nya gitu, tujuannya itu. Nah selain itu tadi nih buat di sini kan udah banyak yang di ACC ya, Nah kira-kira nih buat yang di ACC ini tahapannya apa lagi? Kira-kira Mas Reksa tolong jelaskan. ACC berarti SP3K tadi ya. SP3K. Itu tadi Mas, si konsumen bisa ngelunasin uang muka. Semisal si konsumen ngambil subsidi tipe 30/90 berarti hook, itu juga jangan lupa buat hooknya bisa dilunasin. Jangan lupa, takutnya nanti jangan sampai ada kendala lah buat akad kredit nanti. Selain itu nih, setelah melunasi persyaratan, apalagi Mas? Si konsumen mungkin bisa datang buat pengambilan kunci Mas, pengambilan kunci rumah. Sebenarnya setelah pelunasan DP itu ada namanya formulir wawancara. Yang tadi formulir wawancara. Nanti teman-teman ini akan dikirim oleh tim administrasi form wawancaranya. Nah, di situ juga harus nyiapin materai 17 piece. Dan nanti teman-teman tinggal isi aja, serahkan kembali ke administrasi Pesona Kauripan 5. Nanti agar untuk diinput datanya bahwa atas nama teman-teman ini udah masuk atau udah melengkapi formulir wawancara. Selanjutnya ya tinggal tunggu tanggal akad kredit aja. Ya, setelah akad kredit tadi sama Mas Reksa terima kunci. Ya, bisa terima kunci nanti. Terima kunci. Jadi setelah akad kredit itu kira-kira mungkin antara 7 hari sampai 14 hari kerja lah kurang lebih untuk bisa ngambil kuncinya, sekalian ngambil perjanjian kredit yang pas akad kredit di bank. Nah, rencananya juga di kita ini akan ada akad massal ya, karena di blok C ini kan blok C dan blok D itu jumlahnya ada 400 unit. Ada 400 unit teman-teman. Jadi, nah di sini juga di blok C, di blok D masih ada blok yang kosong. Ya, buat teman-teman yang minat, yang pengen cepet punya rumah ya bisa ngajuin langsung dari sekarang mungkin ya, kalau memang udah minat bisa langsung dari sekarang. Langsung dari sekarang untuk melengkapi persyaratan. Jadi pas datang ke marketing itu nanya-nanya kira-kira kekurangannya apa lagi. Nah, pas datang ke sini tuh sekalian survei itu sudah langsung lengkap. Gitu, sudah langsung lengkap, tinggal ambil aplikasi formulir KPR BTN aja yang didapat setelah pembayaran booking pertama. Ya, setelah pembayaran booking. Nah, itu di sana di formulir KPR BTN itu ada apa aja Mas, atau harus diapain si formulirnya? Untuk form biru itu biasa sih data diri dan juga data pekerjaan. Kalau sudah menikah itu bisa diisi data istrinya gitu, dan juga biasanya ada kontak emergency Mas, atau kontak darurat. Ya, terus di aplikasi BTN-nya? Di aplikasi BTN sih itu biasanya ada cap stempel dari kelurahan menyatakan bahwa tidak kepemilikan rumah, tidak kepemilikan rumah, dan juga surat pemotongan gaji, dan juga tidak bekerja pasangan Mas. Apabila pasangan buat yang udah menikah. Nah, jadi di aplikasi BTN ini itu ada yang namanya
surat pernyataan tidak memiliki rumah, nah itu harus ada stempel dari kelurahan. Memang peraturannya seperti itu, karena rumah subsidi ini harus rumah pertama dan secara kriteria itu ada namanya persyaratan tidak memiliki rumah. Nah, terus di sini juga ada yang namanya yang harus distempel dari tempat kerja, untuk tanda tangan ya yang berwenang di sana ya, yang berwenang atasan, HRD atau siapalah yang ngasih persyaratan gitu. Nah, dari aplikasi ini termasuk persyaratan. Jadi kalau teman-teman kesini udah bawa persyaratan lengkap dari data diri dan data pekerjaan, ngambil aplikasi BTN, mungkin 1 hari 2 hari bisa langsung eksekusi tuh, langsung eksekusi dan bisa di hari ketiga untuk nyerahin lagi ke kita. Karena kenapa? Makin cepat persyaratan lengkap itu makin bagus, makin cepat pula kita proses banknya kan ya. Cepat atau lambat tergantung si konsumen cepat atau enggak ngelakuin berkasnya Mas gitu. Jadi itu kuncinya buat teman-teman kalau mau proses KPR-nya cepat atau mau punya rumah tuh tindakannya harus apa sih gitu. Jadi kalau yang pengajuan ini yang butuh rumah ini kan teman-teman, yang bisa nyediain persyaratan ya teman-teman juga. Jadi di sini marketing dan developer itu hanya membantu. Nah, yang diproses kan datanya teman-teman nih. Kalau nggak ada data, yang bisa diproses apa? Gitu. Kalau bukan teman-teman yang ngelengkapin, siapa yang bisa melengkapi itu? Karena kebutuhannya bukan untuk marketing, bukan untuk developer. Konsumen itu sendiri. Buat konsumen itu sendiri. Buat konsumen itu sendiri. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tahapannya dari mulai pemesanan, survei lokasi, terus juga pelunasan lah. Pokoknya yang berhubungan dengan pengajuan rumah teman-teman, kuncinya adalah satu, selain BI checking bersih, persyaratan lengkapnya cepat, prosesnya cepat, terus juga ya makin cepat juga teman-teman punya rumah lah. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi selamat buat teman-teman semua nih yang ngajuin di Blok C dan Blok D, terlebih buat teman-teman yang sudah di ACC, itu selamat atas rumahnya. Semoga lancar sampai akad kredit. Semoga lancar sampai akad kredit. Semoga nanti rumahnya juga berkah, cicilannya juga lancar sampai nanti jadi hak milik gitu. Dan buat teman-teman yang memang berencana ingin punya rumah, itu bisa konsultasi terlebih dahulu mengenai kebutuhan persyaratan teman-teman. Terus juga di sini buat teman-teman juga yang memang berencana pengen punya rumah tahun ini, juga semoga itu mimpinya terkabul gitu. Semoga terlaksana, entah itu nanti rumahnya buat orang tua kalau yang lajang, entah itu buat keluarga kecil kita yang memang sudah menikah. Semoga rumahnya nyaman gitu, prosesnya lancar, pokoknya yang terbaik lah buat teman-teman Pesona Keuripan yang sudah jadi udah disetujui, sudah disetujui. Nah, paling itu aja sih informasi yang bisa Komar sampaikan mengenai progres pembangunan, mengenai persyaratan. Jadi videonya nih sampai di sini dulu, Komar tutup, dan di sini ada Mas Reksa. Ya. Mungkin Mas Reksa juga mau ngucapin selamat, silakan. Mungkin selamat buat teman-teman yang pengajuannya sudah di ACC, khusus lagi di Pesona Keuripan ini.